Tradisi ini kali ini agak special because kali ini kan meskipun pandemi, there is our holiday yaitu Chinese New Year. Kita akhirnya melepaskan burung. Jadi burung ini adalah keberuntungannya kita. Jadi kita tulis di kertas kecil, terus tulis kita mau apa. Misalnya kita mau baju baru gitu, kita tulis di situ. Terus nanti kita ikat di kaki burungnya. Terus nanti kita lepaskan burungnya. Jadi di burung itu nanti burungnya bisa fly away and will fulfill our wish. Sama family, sama lebih rame kan, tapi karena ini pandemi kita cuma terbatas aja, dan kita kali ini melakukan social distancing waktu melepaskan burungnya, juga pakai masker juga. Yang ini jujur aku paling menunggukan itu pelepasan burungnya, karena di situ aku bisa tulis apa yang aku mau, dan maybe next year atau di masa depan saya bisa terjadi. Oke, jadi kalau misalnya ini karena Xinjia itu cuma atau tahun baru Cina cuma ada satu hari di setahun. Jadi maknanya yang bisa aku sampaikan di kerbau ini adalah kita harus kumpul bersama kekeluargaan, dan tetap harus memotivasi walaupun dunia ini lagi ada pandemi. Jadi kita harus tetap bisa dan harus fight for it. Mencoba Cina, susu pribadi sangat bahagia. Masalahnya oleh angpau. Zamannya susu masih kecil pasti dapat angpau dari papa mama, dari orang yang lebih tua. Tapi berhubung sekarang susu lebih tua, sudah menjadi orang tua, susu tetap merasa bahagia. Masalahnya kita bisa berkumpul dengan saudara, juga antar teman, juga antar tetangga. Umpama sudah ini berkunjung ke mana, Kongsi Pak Jai, tetap tangan kiri harus di atas supaya kita melangkah bernapas selalu kebaikan yang dijalankan oleh setiap manusia sehari-hari. Itu tahun ini mungkin kemungkinan ditiadakan, masalahnya sudah dekat sekali. Biasanya kalau Imlek atau Congpo Sinian itu diadakan acara barongsai, dan setiap masyarakat atau rumah-rumah di Kapasan Dalam biasanya rata-rata menaruh lampion supaya doa kita didengar sama Tian atau Gusti Allah. Makanya lampion selalu di atas warna merah, ada tulisannya, itu artinya keberanian dan kejujuran, kebahagiaan. Kenapa lampion ada tulisannya? Itu semacam Yin Dian Tanli, artinya supaya kita selalu sehat dan sejahtera. Setahu saya cuma setiap perayaan harus ada kue keranjang ini untuk kalau misalnya kita orang Jawa asli kan biasanya kalau Idul Fitri kan ada kue apem gitu ya.
gitu. Jadi kalau pakai kue keranjang ini kayak menandakan kayak bahagia. Jadi makanya kan apa namanya, capnya itu kan artinya bahagia. Awalnya dari nenek saya. Nenek saya setelah itu kan diturunkan ke mama saya. Dari mama saya Eman kalau nggak diteruskan, sebenarnya saya nggak mau meneruskan. Tapi pembeli-pembeli yang biasanya langganan itu telepon, semua telepon, nggak bikin Eman, jadinya saya langsung bikin ini tahun 2010 saya mulai kalau saya sendiri. Dampak sekali. Biasanya katakanlah bisa kalau seperti ini biasanya sudah mulai produksi lancar. Tapi untuk saat ini sudah mulai berkurang. Sebuah kegiatan di nonaktifkan, ya, senam baik bersama itu sementara nggak dulu. Nanti untuk Imleknya ini kita orang juga nggak ada acara mungkin ya. Cuman ada donor darah K21. Sebelah ya mungkin terbatas ya, tidak akan terbatas dengan keluarga yang terbatas yang senior itu berapa orang ya, paling banyak 50 lah. Wah, ramainya luar biasa ya, sudah 2 tahun ini kita nggak mengadakan keramaian, tahun lalu juga. Itu kita adakan kirap biasanya. Pandemi segera terakhir Pak. Kasihan Pak, bukan kasihan masyarakat Mojokerto ya. Kasihan semua, lumpuh semua ini. Ekonomi, kesehatan semua lumpuh, kasihan. Ya, kita orang juga berdoa untuk itu, kalau supaya cepat selesai gitu. Perayaan Imlek ini merupakan salah satu makna bahwasanya kita harus merayakan keberagaman dan kebinekaan di era yang modern ini. Kita tahu bahwasanya Imlek di Indonesia ini memiliki kekhasan dan juga memiliki sejarah panjang. Di era kolonial begitu, menjadi perayaan yang sangat luar biasa.
di era kemerdekaan juga menjadi perayaan yang luar biasa dan diakui oleh negara Indonesia. Akan tetapi di era Orde Baru, perayaan Imlek dan juga yang berbau Tionghoa itu sempat dilarang, dan kemudian larangan itu dicabut oleh Gus Dur di tahun 2000, dan kemudian disitulah orang-orang Tionghoa bisa merayakan Imlek, merayakan apa yang kemudian berbau Tionghoa, tidak di ruangan tertutup, tetapi bisa mengekspresikannya di ruang terbuka. Lihat memang di setiap zaman dan di periode-periode tertentu pasti ada perbedaan-perbedaan perayaan Imlek, termasuk juga di setiap keluarga ataupun di setiap golongan dalam konteks di dalam Tionghoa itu ada perbedaan tersendiri, atau mungkin secara garis besar itu sama, akan tetapi ada beberapa yang mungkin saja berbeda dulu dengan sekarang. Karena kalau kita lihat saat ini, katakanlah orang Tionghoa itu dulu memegang tradisi dan kemudian agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka ketika dari Tiongkok ke Nusantara. Nah, kemudian kan ada akulturasi budaya, kemudian ada pertemuan budaya. Kalau menurut Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya itu, maka tidak menutup kemungkinan ada akulturasi yang terjadi, sehingga mungkin periode-periode awal Imlek itu berbeda dengan periode-periode yang saat ini terjadi. Apalagi zaman terus berkembang ke depan. Katakanlah kalau dulu mungkin orang Cengbeng itu kental dengan gaya Tiongkok begitu ya. Akan tetapi saat ini orang Tionghoa tidak lagi beragama seperti agama yang ada di sana kan begitu ya. Jadi ini menjadi penting untuk kita lihat bagaimana orang Tionghoa yang beragama Kristen masih tetap melakukan cengbeng, tetapi itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan ini pasti akan terus menjadi salah satu tantangan ataupun menjadi salah satu wujud dari pertemuan antar budaya. Akan tetapi tradisi itu masih tetap ada perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaannya, dan itu menjadi hal yang sangat wajar dalam konteks kekinian dalam melihat atau memaknai sebuah tradisi. Kalau kita lihat ya, di saat pandemi ini pasti kita semua mengalami kesusahan, termasuk tidak hanya Imlek saja, ketika perayaan-perayaan agama lain atau perayaan-perayaan budaya yang lain, parade-parade budaya yang lainnya juga mengalami kesulitan, dan harus kita menahan diri untuk melakukan pertemuan atau berkerumun atau berkumpul. Nah, memang tradisi Imlek kali ini pasti terpengaruh oleh pandemi COVID ini ya. Akan tetapi dengan adanya pandemi ini juga bisa merefleksikan bahwasanya meskipun kita memiliki jarak, meskipun kita memiliki hambatan atau halangan untuk bisa bertemu, akan tetapi spirit Imlek di era pandemi ini bisa jadi kita maknai bagaimana kesulitan ini dengan doa, dengan harapan-harapan yang menjadi sebuah tradisi, semisal memakan ikan tanpa harus dihabiskan, menandakan surplus ke depan, kemudian warna merah menolak bala, dan itu juga menandakan bahwasanya ketika dulu di era ada cerita bahwasanya makhluk besar Nien yang kemudian memakan manusia di saat menjelang hari raya itu kan. Nah, ini kemudian takut dengan warna merah, dan semoga tradisi-tradisi Imlek dengan kemeriahan warna merah itu juga bisa ada spirit bersama untuk mengatasi dan juga bisa bersama-sama dengan keterbatasan ini melewati pandemi ini dengan baik.